ikan. Cepet sini. Dugong. Cepet. Ih, gue roboin nih. Takut. Tak bisa mendapatkan pengakuan dari Ridwan Kamil secara resmi terkait hubungannya ataupun status putrinya, tak membuat Lisa Mariana patah arang. Toh, gara-gara kemunculannya, RK sudah tersungkur. Bukan hanya karir, tetapi juga keluarganya hancur lebur. Sementara Lisa, dia justru makin bersinar sebagai selebgram. Lisa pun makin getol cari cuan dan demi ketenarannya agar tak cepat padam, Lisa pun rela melakukan apapun. Termasuk aksi kocaknya dengan Ria Ricis yang sukses bikin publik terhibur hingga lupa menghujat lagi. Bahkan kasus pidananya pun mulai terlupakan. Kelahiran tahun berapa sih Kalisa? Kelahiran tahun 2000. Kok mukanya kayaknya cantik amat? Cantik banget apa boros banget? Cantik banget apa boros banget? Pernah ngeluarin uang paling besar untuk apa? Mobil. Alhamdulillah pakai uang halal, pakai uang sendiri, Bu. Lisa kan suka live produk. Aku mau jadiin kamu ikan. Cepet sini. Dugong. Cepet. Ini mermaid dan ini adalah hiu paus yang itu pokoknya gede. Karena Masya Allah cantik Ibu Icis Amin ya ya. Allah. Auranya juga beda. Ada loh orang cantik tapi aura itu kayak jahat gitu, nggak keluar gitu. Ada gitu loh. Tapi ini enggak loh. Kamu cantik sama ceria. Tapi aku suka dibilang judes. Dan RK pun tak lagi bersembunyi. Pasca keberadaannya di Bali terendus, akhir-akhir ini RK justru sering dijumpai di kawasan Bandung, Jawa Barat. Netizen pun banyak yang pamer pertemuannya dengan RK. Sementara Atalia sendiri kian glowing. Terakhir, Atalia juga sudah berziarah ke makam Eril. Selain untuk mendoakan, juga ungkapan sebagai kerinduannya. Bikin ketawa. Tang ting, Ting tang ting ting tang ting. Bahtera rumah tangga sempat diterpa isu tak sedap karena beredar video mirip dirinya sedang karaokean bersama pemandu lagu atau lady companion alias LC. Ricky Harun berusaha berbenah hati jelang datangnya bulan suci. Tak mau ada dendam saat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ricky Harun pun sudah berdamai dengan istrinya Hervisa Novianti. Ricky Hervisa sudah pamer kemesraan dan momen hangat bersama anak-anaknya. Ricky Harun bahkan mengajak Hervisa dan anak-anaknya napak tilas masa lalunya, tepatnya saat Ricky Harun masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA Bakti Mulia 400 di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ricky Harun mengajak istri dan anak-anaknya kulineran jajanan sekolah gerobakan seperti mie ayam, sate ayam, batagor siomay, dan es koteng. Dulu suka kesini. Kenapa? Karena makanannya enak. Jadi memang udah terkenal. Terkenal dari dulu, zaman aku SMA. 20 tahun yang lalu aja dia udah ada tuh, sebelumnya juga udah ada, jadi udah lama. Jadi kita mau ke tempat mie ayam, terus juga ada batagornya juga, terus juga ada sate ayamnya juga. Nah ini tempatnya udah puluhan tahun, dari kalau gue ngerasain waktu dari SMA gitu. Jadi sama teman-teman suka ke tempat makan Pulang ini. sekolah kesini Pulang gitu sekolah. ya? pulang Ibu, sekolah. aku mau pesan mie ayam. Saya mau batagor sama somai. Momen kulineran jajanan sekolah juga menjadi bukti nyata kalau perkawinan Ricky Harun dan Hervisa memang sudah baik-baik saja. Buktinya Ricky dan Hervisa tak risih lagi pamer kemesraan di depan publik. Makan sepiring berdua dan saling bercanda. Kadang-kadang Saru tuh kalau kali nggak mah sebatu. Nah. Segini. Ini batagor Ini aku pesannya batagor, somai, campur. sama kentang apa yang bikin ketawa? Ketang ting, Ting tang ting ting tang ting. Kan ketawa kan? Iya, ketawa kan? Tak hanya kulineran jajanan sekolah, Ricky Harun dan Hervisa juga mengajak anak-anaknya makan gerobakan di pinggir rel kereta api di kawasan Bintaro. Lagi-lagi Ricky Harun dan Hervisa pamer kemesraan makan sambil suap-suapan. Yang ini lain daripada yang lain, tempatnya juga unik, ada di pinggir jalan di belakang rel kereta.
Jadi kita makan backgroundnya kereta Kereta. lewat. Kakak makan apa? Oh itu yang spaghetti yang kamu Enak spaghetti. gak? Enak ya? Aisyah makan donat ya? Enak gak donatnya? Combination. Jadi bukan yang kekerasan krek-krek gitu. 16 tahun sudah, Ricky Harun dan Hervisa Novianti mengarungi bahtera rumah tangga dan dikaruniai 4 anak. Sejak memutuskan hijrah, Ricky Harun sudah meninggalkan dunia gemerlap dan bahkan sudah tak mau lagi berkarir sebagai artis. Ricky memilih fokus menjadi imam, kepala keluarga, suami dan ayah terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Menjadi seorang suami dan menjadi seorang bapak itu berat Iya bang. banget tanggung jawabnya dunia dan akhirat. James ya pemirsa pastinya mendukung langkah yang diambil oleh Ricky Harun. Pokoknya demi kembali harmonis, kembali damai, apapun harus dilakukan. Harus effort dong. Tapi ya masa ya pemirsa, momen Ramadan masih aja marahan. Manusia kan memang tempatnya salah. Tapi kalau sudah memohon maaf, terus berniat lebih baik lagi, masa iya sih nggak dimaafin? Dimaafin lah ya. Alright pemirsa, pastikan masih bersama dengan Celeb All News. Karena selain satu ini, ada kabar dari Ayu Sinta yang sudah membuat pengumuman. Stay tune di Celeb All News. Ayu Sita membuat kejutan. Bintang film itu secara tiba-tiba umumkan jika dirinya sudah tak lagi single. Rupanya Ayu telah menikah dengan kekasihnya Gerald Situmorang tepat 1 bulan yang lalu. Melalui unggahannya di akun Instagram pribadinya, Ayu pun memamerkan 4 potret pernikahannya dengan Gerald. Sontak kabar ini membuat halayak terhenyak. Banyak yang mengucapkan selamat, tapi tak sedikit yang mempertanyakannya. Mengapa Ayu menikah secara diam-diam? Ada apa? Benarkah karena terhalang restu orang tua yang dipicu dengan perbedaan keyakinan? Justru ini adalah proses yang sangat menyenangkan buat aku in the past few. Jodoh rezeki itu kan udah diatur sama Gusti Allah gitu. Maksudnya kayak udah punya alurnya sendiri-sendiri. Nikah harus umur segini, terus habis itu konsep-konsep yang ditawarkan duniawi banget gitu kalau buat aku. Jika biasanya panggung DMD dipenuhi dengan tangis haru atas kisah pedih peserta, tetapi tidak dengan tadi malam. Menyambut datangnya Tahun Baru Cina, panggung DMD pun digelar begitu spesial. Bukan hanya kostum para juri, tetapi juga pernak-pernik panggung yang serba Imlek. Bahkan DMD juga kedatangan barongsai. Tiba-tiba Shushu. Shani, Xianyan Kuailong, Zhongfan, Gujau, Panin, Sam. Ini berapa kilo Bu kira-kira? 3 kiloan, harus gitu kan? Ya. Kiloan loh kepalanya aja. Harus pada kuat. Ini aku mau pakai tapi aku pakai ginian, nanti nyangkut. Nggak bisa. Ya gitulah barongsainya. Tahun Kuda Api ini pun memiliki makna tersendiri bagi para dewan juri, khususnya Inul Daratista. Inul pun mengaku jika Imlek tahun ini hanya digelar sederhana di kediamannya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, karena padatnya jadwal stripping. Lantas apa saja tradisi yang biasanya Inul dan keluarga lakukan? Jadi yang dapat angpau yang belum nikah. Iya, tapi biasanya sih kalau aku karena ada rezeki jadi mau yang tua, yang muda pasti dikasih Asik gitu. yang belum nikah ya. Asik. Aku belum nikah. Lu berdua mana ini jomblo semua lagi. Jomblo. Salah. Sarah. Ya Allah, Emang kayak gitu. jomblo. Yang belum nikah. Bentar. Kalau ini benar. Ini benar. Emang yang seperti ini masih bisa dapat juga. Aku belum nikah lagi. Ya suka aja sih, karena kan biar suasana di tayangan DMD juga selalu berubah gitu.
gonta-ganti jadi penuh warna lah, nggak monoton gitu lah. Kalau yang ini tadi isinya 200-an. Ini mah buat bocah-bocah kalau lagi. Ternyata pemirsa ya, Ayu Sita ini sudah sebulan yang lalu loh nikahnya. Diam-diam sudah menjadi istri orang. Ya pokoknya kan itu adalah hak sepenuhnya dari Ayu Sita atas pilihan yang diambil. Yang pasti kita semua yang tahu ikut senang dan juga ikut mendoakan. Semoga bahagia, sakinah, mawadah, warohmah dan langsung nantinya mendapatkan momongan. Amin. Biar keluarganya tuh makin hangat dan makin seru. Sama seperti DMD Panggung Rezeki tadi malam pemirsa tuh. Ya seru dan meriah banget. Oke nih pemirsa, sampailah kita di ujung pertemuan. Saatnya saya untuk pamit, tapi jangan lupa ya, terus saksikan Seleb On News hari Senin sampai Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di MNC TV, Rubahnya Seleb. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas di hari ini.